Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cika Maria Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 203200013 kelas 4A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balai Bandung. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang relasi makna. Relasi makna yaitu salah satu pembahasan yang terdapat dalam ilmu semantik. Kalian penasaran kan apa itu semantik dan apa yang dimaksud dengan relasi makna? Nah, maka dari itu, mari kita bahas di sini ya. Jangan lupa disimak videonya, teman-teman. Nah, pertama saya akan membahas dulu tentang semantik. Sedikit penjelasan tentang semantik. Semantik adalah ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lainnya dari representasi. Nah, dalam kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Nah, sekarang saya akan membahas tentang relasi makna. Nah, relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya. Satuan bahasa di sini dapat berupa kata, frasa, maupun kalimat dan kalimat. Relasi semantik itu dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan makna, ketercukupan makna, pertentangan makna, atau juga kelebihan makna. Teman-teman, relasi makna dalam bahasa Indonesia mempunyai 7 ragam loh. Mau tahu? Nah, sekarang ragam relasi makna dalam bahasa Indonesia yang pertama yaitu sinonim. Secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Nah, secara semantik, Penhar 1978 mendefinisikan sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Prinsip umum semantik yang menghubungkan makna antara dua buah kata yang bersinonim itu bersifat dua arah. Nah, ada juga prinsip umum semantik yang mengatakan apabila bentuk berbeda, maka maknanya pun akan berbeda, walaupun perbedaannya pun hanya sedikit. Nah, teman-teman, kata-kata yang bersinonim itu tidak memiliki makna yang persis sama juga loh. Nah, contohnya ada kata mati dan meninggal dalam kalimat. Nah, tikus itu mati diterkam kucing, dan tikus itu meninggal diterkam kucing. Nah, tetapi ternyata penggantian tidak dapat dilakukan. Ini bukti yang jelas bahwa kata-kata yang bersinonim itu tidak memiliki makna yang persis sama. Jika sinonim tidak persis sama, maka yang sama itu menurut teori Penhar adalah informasinya. Contoh, kata mati memiliki komponen makna yang pertama, tiada bernyawa, dan yang kedua, dapat dikenakan terhadap apa saja pada manusia, binatang, pohon, dan sebagainya. Nah, kata meninggal memiliki komponen makna yang pertama, tiada bernyawa, dan yang kedua hanya dikenakan pada manusia. Nah, maka dengan demikian, kata mati dan meninggal hanya bersinonim pada satu komponen makna. Yang pertama yaitu tiada bernyawa. Faktor-faktor yang tidak memungkinkan untuk
menukar sebuah kata dengan kata lain yang bersinonim itu ada berbagai macam loh. Di antaranya ada faktor waktu, faktor tempat, faktor daerah, faktor sosial, faktor bidang kegiatan, dan faktor nuansa makna. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai sinonim. Ada 4 hal. Nah, yang pertama, tidak semua kata dalam bahasa Indonesia mempunyai sinonim, yang artinya ada juga loh kata yang tidak punya sinonim. Yang kedua, ada kata-kata yang bersinonim pada bentuk dasar tetapi tidak ada bentuk jadiannya. Yang ketiga, ada kata-kata yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasarnya tetapi memiliki sinonim pada bentuk jadian. Dan yang terakhir, itu yang keempat, ada kata-kata yang dalam arti sebenarnya tidak mempunyai sinonim tetapi dalam arti kiasan justru mempunyai sinonim. Nah, yang kedua ada antonim. Kata antonim berasal dari kata Yunani kuno yaitu onoma yang artinya nama dan anti yang artinya melawan. Nah, maka secara harfiahnya antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Nah, secara semantik, menurut Penhart 1978, ungkapan yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Hubungan makna antara dua buah kata yang berantonim itu bersifat dua arah. Pada hakikatnya antonim bukan lawan kata, melainkan makna dari kata-kata itu. Lalu digunakanlah istilah lawan makna. Nah, antonim tidak mutlak berlawanan, tetapi bisa juga hanya kontras. Contoh, mati dan hidup adalah berlawanan, tapi putih dan hitam hanya kontras karena putih tidak berarti tidak hitam, tidak selalu berarti tidak hitam. Nah, antonim juga ada beragam. Yang pertama ada pasangan komplementer, itu pasangan yang saling melengkapi. Nah, kata yang dapat digantikan dengan kata bukan atau tidak sebagai lawannya, contoh hidup dan mati. Dan kedua, pasangan perbandingan atau gradable, itu dibagi menjadi dua. Itu juga ada penegatifan suatu kata tidaklah bersinonim dengan kata yang lain. Contohnya tidak senang tidak berarti sedih, dan ada juga kelebihan sesuatu merupakan kekurangan yang lainnya. Contohnya lebih besar dengan kurang kecil. Dan yang ketiga ada pasangan rasional. Pasangan antonim yang memperlihatkan kesimetrisan makna anggota pasangannya. Contoh murid atau pengajar, pelajar. Dan yang terakhir itu nomor 4 ada pasangan resiprokal. Nah, pasangan yang berlawanan tetapi secara fungsional berhubungan erat, contoh membeli, menjual. Nah, yang ketiga ada homonim, homofon, homograf. Kata homonim berasal dari bahasa Yunani kuno onomo yang artinya nama dan homo yang artinya sama. Nah, secara harfiah, homonim dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lainnya. Secara semantik, Penhart 1978 mendefinisikan sebagai ungkapan yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama. Contoh, bisa yang berarti racun ular dan kata bisa yang berarti sanggup atau dapat. Hubungan makna antara dua buah kata yang berhomonim itu bersifat dua arah juga. Nah, ada sebab-sebabnya loh bisa terjadinya homonim, itu ada dua. Yang pertama, bentuk-bentuk berhomonim itu berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan. Dan yang kedua, bentuk-bentuk yang berhomonim itu sebagai hasil proses morfologi. Nah, ada tataran homonim juga loh, ada 4 tataran homonim. Pertama, homonim antar morfem,
yang kedua homonim antar kata, yang ketiga homonim antar frase, dan yang keempat ada homonim antar kalimat. Nah, istilah homonim dilihat dari segi bentuk satuan bahasanya. Nah, homofon itu dilihat dari segi bunyi, yang artinya homo itu adalah sama, fon itu adalah bunyi. Sedangkan homograf dilihat dari segi tulisan ejaan, yaitu homo adalah sama, graf adalah tulisan. Contoh kata yang berhomonim, homofon dan homograf itu adalah kata bisa yang berartikan racun ular dan kata bisa yang berartikan sanggup. Nah, contoh kata yang berhomofon tapi tidak homograf yaitu misalnya kata bang yang berartikan kakak atau abang-abang, dan kata bank yang berartikan tempat penyimpanan uang gitu. Nah, yang terakhir ada contoh kata homograf tapi tidak homofon. Misalnya kata teras yang dilafalkan e-nya secara terbalik dan teras yang dilafalkan secara biasa saja, yaitu pada umumnya ya ditulis teras saja. Nah, dan yang keempat ada hiponim, hifernim, dan kohifonim. Kata hifonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan haif yang berarti di bawah. Nah, secara harfiahnya hiponim berarti nama yang termasuk yang di bawah nama lain. Nah, secara semantik, Penhar menyatakan hiponim adalah ungkapan yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Nah, hubungan makna antara dua buah kata yang berhiponim itu bersifat satu arah, jadi beda dengan yang tiga lain. Nah, ada kata kursi. Kata kursi adalah hiponim terhadap kata benda. Tetapi kata benda tidak berhiponim terhadap kursi, melainkan berhipenim terhadap kata kursi. Nah, sedangkan hubungan antara kursi, meja, lemari, pintu, jendela, dan sapu yang sama-sama merupakan hiponim terhadap kata benda disebut dengan istilah kohiponim. Nah, yang kelima ada polisemi. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata atau frase yang memiliki makna lebih dari satu. Contoh, badannya besar tetapi kepalanya kosong. Polisemi adalah sebuah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Nah, dan yang keenam ada ambiguitas. Ambiguitas atau ketaksaan sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Kegandaan makna dalam ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar. Ambiguitas adalah sebuah bentuk dengan makna yang berbeda sebagai akibat dari perbedaannya penafsiran struktur gramatikal tersebut, dan hanya terjadi pada satuan frase dan kalimat. Nah, dan yang terakhir yaitu nomor 7 ada redundansi. Redundansi sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Contoh, bola ditendang oleh si Udin. Kata oleh tersebut adalah suatu yang redundans. Contoh lain, gadis itu mengenakan baju berwarna merah adalah redundans dari bentuk gadis itu berbaju merah. Jadi kalimat yang lebih efektif ialah seharusnya bola itu ditendang si Udin dan gadis itu berbaju merah. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan pembahasan tentang mengenai semantik dan relasi makna.
Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kalian semua. Nah, teman-teman, mohon maaf apabila dalam perkataan saya banyak kesalahan dan kurang mengenakan. Mohon dimaafkan ya. Mungkin cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.